Vinicius Junior ditawar Al Hilal. Cole Palmer pengganti yang cocok untuk Salah. Haaland samai rekor Van Nistelrooy. Paris Saint-Germain, PSG, dilaporkan tertarik untuk merekrut Ibrahima Konate dari Liverpool. Pemain yang bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2021 ini dikabarkan tergoda untuk pindah kembali ke klub asalnya di Prancis. PSG menunjukkan minat serius untuk merekrut Ibrahima Konate, yang saat ini bermain di Liverpool. Rumor ini muncul seiring dengan ketidakpastian mengenai masa depan Konate di Anfield, terutama terkait kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2025-2026. Konate telah tampil sebanyak 119 kali untuk Liverpool dan menjadi bagian penting dari lini belakang, meskipun sering bergantian dengan pemain lain. Liverpool berusaha menjalin komunikasi untuk menawarkan perpanjangan kontrak, namun riwayat cedera dan performa yang belum sepenuhnya setara dengan Virgil van Dijk menjadi pertimbangan. PSG berencana memperkuat lini pertahanannya meskipun sudah memiliki beberapa bek handal. Jika Liverpool tidak menemukan pengganti yang sebanding, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas Konate, yang bisa menjadi peluang bagi PSG untuk merekrutnya. Vini Junior memang menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama dengan spekulasi mengenai tawarannya dari klub-klub Arab Saudi. Meskipun ada ketertarikan dari luar, pernyataannya setelah pertandingan melawan Sociedad menunjukkan komitmennya terhadap Real Madrid. Mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya adalah momen yang sangat berarti baginya, dan itu mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Vini untuk tetap fokus pada performanya di lapangan dan menunjukkan dedikasinya kepada klub. Real Madrid adalah salah satu klub terbesar di dunia, dan keinginannya untuk bertahan di Bernabeu bisa menjadi sinyal positif bagi para penggemar. Dengan dukungan dari rekan-rekannya di ruang ganti, Vini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Keputusan akhir mengenai masa depannya tentu akan bergantung pada banyak faktor, termasuk negosiasi kontrak dan ambisi pribadi Vini. Namun, saat ini, tampaknya ia ingin tetap menjadi bagian dari sejarah besar Real Madrid. Dwight Yorke, mantan bintang Liga Premier, memberikan dukungannya terhadap kemungkinan Cole Palmer pindah ke Liverpool, terutama jika Mohamed Salah memutuskan untuk meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Palmer, yang telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023, telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak 39 gol dalam 75 pertandingan di semua kompetisi. Performa gemilangnya di lapangan membuat Chelsea memberikan kontrak jangka panjang hingga 2033 pada Agustus 2024, menandakan betapa berharganya dia bagi klub. Jika Salah pergi, Liverpool mungkin akan mencari pengganti yang sepadan, dan Palmer bisa menjadi pilihan menarik mengingat bakat dan potensinya yang terus berkembang. Dukungan Yorke menunjukkan bahwa banyak yang percaya Palmer memiliki kemampuan untuk bersinar di klub-klub besar seperti Liverpool. Erling Haaland memang menunjukkan performa yang mengesankan setelah kembali bermain untuk Manchester City. Dalam laga melawan Tottenham Hotspur di Premier League 2024-25, Haaland tidak hanya kembali ke lapangan, tetapi juga langsung memberikan dampak besar dengan mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan timnya. Dengan gol tersebut, Haaland berhasil menyamai rekor Ruud van Nistelrooy, yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Premier League. Kembalinya Haaland ke tim dan kemampuannya untuk mencetak gol di momen krusial menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi Manchester City. Ini juga menegaskan bahwa dia adalah salah satu striker teratas di liga saat ini. Dengan performa seperti ini, Haaland tentunya akan terus menjadi sorotan di kompetisi yang sangat kompetitif ini. Fabio Capello mengkritik Juventus atas berbagai masalah yang dihadapi musim ini, menekankan bahwa kegagalan klub tidak hanya disebabkan oleh Thiago Motta,
tetapi juga oleh manajemen transfer yang dipimpin oleh Cristiano Giuntoli. Kekalahan dari Empoli di Coppa Italia semakin memperburuk situasi bianconeri. Capello menegaskan bahwa kegagalan Juventus tidak hanya terletak pada pelatih Thiago Motta, tetapi juga pada direktur olahraga Cristiano Giuntoli. Ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam manajemen klub. Capello mengkritik gaya bermain yang diterapkan oleh Motta, yang dianggap terlalu mengandalkan penguasaan bola tanpa arah yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam serangan dan pertahanan. Kekalahan dari Empoli melalui adu penalti menambah tekanan pada klub. Ini merupakan hasil yang mengecewakan bagi penggemar dan menunjukkan bahwa tim belum mampu tampil maksimal di kompetisi penting. Juventus harus segera menemukan solusi untuk masalah yang ada agar dapat kembali bersaing di level tertinggi, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Kekalahan AC Milan dari Bologna dengan skor 1-2 pada 27 Februari 2025 sangat mempengaruhi harapan mereka untuk finish di 4 besar Liga Italia dan lolos ke Liga Champions. Dengan hasil ini, peluang Milan untuk mendekat ke posisi yang diinginkan semakin menipis. Kekalahan ini membuat Milan kehilangan kesempatan untuk meraih poin penting yang dapat mendekatkan mereka ke posisi 4 besar. Dengan hasil ini, Milan tetap tertinggal dari Juventus yang berada di peringkat 4, memperlebar jarak untuk lolos ke Liga Champions. Pelatih Sergio Conceição, yang baru menjabat kurang dari 60 hari, menghadapi tekanan untuk meningkatkan performa tim. Meskipun ada kepercayaan dari manajemen, hasil buruk di lapangan membuat situasi semakin sulit. Beberapa pemain kunci, seperti Mike Maignan, diharapkan dapat bangkit dari performa buruk mereka. Conceição melakukan perubahan taktik dan rotasi pemain untuk meningkatkan performa tim. Harapan untuk meraih kemenangan di laga-laga mendatang masih ada, tetapi Milan harus menunjukkan konsistensi dan performa yang lebih baik. Tim harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih poin agar tetap dalam perburuan tempat di Liga Champions. Dermot Gallagher, mantan wasit Premier League, memberikan analisis mendalam mengenai insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan pekan lalu, termasuk kartu merah yang diterima Patrick Dorgu saat bermain untuk Manchester United. Dorgu, yang baru berusia 20 tahun dan baru saja bergabung dengan United dari Leicester dengan biaya 25 juta pounds, diusir dari lapangan pada menit ke-43 setelah melakukan tackle tinggi terhadap Omari Hutchinson. Gallagher menjelaskan bahwa meskipun Dorgu sempat menyentuh bola, tackle tersebut dianggap berbahaya karena ia terlambat menarik kakinya dan mengenai bagian atas tulang kering Hutchinson. Dalam pandangan Gallagher, keputusan wasit untuk memberikan kartu merah adalah tepat, mengingat risiko cedera yang ditimbulkan oleh tackle tersebut. Ia menekankan pentingnya keselamatan pemain dan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Analisis ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemain muda dalam beradaptasi dengan intensitas dan tuntutan permainan di level tertinggi, serta perlunya pemahaman yang lebih baik tentang batasan dalam melakukan tackle. Berita mengenai Joshua Kimmich yang ditarik tawaran kontraknya oleh Bayern Munich tentu menarik perhatian, terutama bagi klub-klub yang mencari pemain berkualitas. Arsenal, di sisi lain, menghadapi tantangan dalam membangun kembali skuad mereka, terutama setelah mengalami cedera yang mempengaruhi performa tim. Keputusan untuk menjual salah satu dari Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli bisa menjadi langkah strategis untuk mendanai transfer pemain baru. Mikel Merino yang dimainkan sebagai penyerang sementara menunjukkan betapa mendesaknya Arsenal membutuhkan penyerang baru, terutama setelah gagal merekrut pemain di bursa transfer Januari. Kaitannya dengan Alexander Isak dan Benjamin Sesko menunjukkan bahwa Arsenal sedang mencari opsi yang dapat memberikan dampak langsung di lini depan. Selain itu, minat terhadap pemain sayap seperti Nico Williams juga menunjukkan bahwa Arsenal berusaha memperkuat variasi serangan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Arsenal sedang dalam proses perencanaan yang matang untuk menghadapi musim depan.